Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Silahkan dinikmati coffee morning atau teh hangat. Teman-teman, kali ini judulnya ATM. ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Saya mau tanya dulu. Anda malu meniru? Sebaiknya jangan. Anda gengsi meniru? Atau Anda tidak mampu untuk membuat tiruan itu? Pertama, saya mau share berita terkini China. Bangsa China, negara China. Pesawat tempur F-22 Raptor dari Amerika itu sama persis dengan pesawat siluman, malah lebih canggih, J-20 dari Cina. Saya terkejut, udah secanggih ini ya Cina ya. Donald Trump prihatin dan menuduh China mencuri teknologi. Khawatir juga dan cepat mengembangkan. Memang China dikenal sebagai peniru. Huawei itu ekspansi ke Eropa. Sony Ericsson yang berasal dari Swedia dan Perancis itu turun harganya gara-gara Huawei dari Cina masuk ke Perancis, masuk ke negara-negara Eropa. Hebat kan Cina? Di India, Xiaomi dan Vivo, handphone yang kita pakai itu, penjualan tertinggi di negara Bollywood itu. Bahkan Alibaba e-commerce dari China pesat di India, ya kan? Nah, ternyata dengan jumlah penduduk yang 730 juta, itu China memanfaatkan sebagai keunggulan. Jadi di China memang karena pengguna internet itu begitu banyak, aktif lagi, itu digunakan para produsen Cina sebagai penguji teknologi. Banyak di sana produsen dan dia jual di negaranya sendiri yang jumlahnya 730 juta orang itu. Nanti seleksi alam teman-teman. Yang kalah minggir, yang menang dia berkibar. Lalu dia ekspor. Kedua, dukungan pemerintah di sana itu sangat besar. Bahkan ya, konon ini ada anggaran tersendiri. Salah satunya untuk menciptakan mobil tanpa sopir di China. China memang dikenal sebagai sering mencontek produk-produk dari Amerika, Jepang, termasuk alat-alat perang.
Nah, mungkin benar kata-kata Pablo Picasso. Kalau seniman yang baik itu meminjam karya orang. Kalau seniman yang hebat itu mencuri karya orang. Coba kita pertimbangkan lagi. Hingga puncaknya nih sekarang ini, China perang dagang dengan Amerika. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita kembali ke ilmu. Kamu takut mencuri ilmu? Kamu gak berani mencuri hati. Jadi, apa salahnya mencuri ilmu? Biasa aja. Murid itu orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Jadi harusnya murid itu yang mengejar gurunya untuk mendapatkan ilmu. Abdullah bin Abbas rela menginap di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Menuntut ilmu, mas. Bahkan rela mengantarkan air wudhu untuk Rasulullah. Imam Syafi'i bertekad menuntut ilmu hingga ke pelosok-pelosok. Murid Imam Ahmad bin Hambal rela menyamar untuk berguru, bahkan mengorbankan nyawanya. Umar bin Khattab itu belajar ilmu setelah tua, ketika dia masuk Islam. Imam Al-Bukhari hafal 300.000 hadis. Walaupun Imam Bukhari bukan pencipta hadis, tapi dia menghafal 300.000 hadis. Belum lagi yang dia catat, tidak hafal. Ini aja menjadi fenomena dunia dan sampai sekarang dihormati. Gara-gara apa? Bukan memiliki ilmu, tapi menghafal hadis. Kesohor dia. Imam Al-Bukhari waktu kecil itu buta, teman-teman. Waktu kecil itu menderita buta. Lalu karena ibunya berdoa terus, menangis dan meminta kesembuhan kepada Allah, maka disembuhkanlah Imam Al-Bukhari. Matanya jadi bisa melihat. Imam Al-Bukhari itu mencari, Pak, mengumpulkan, kemudian menuliskan. Nah, dia juga memilih-milih mana hadis yang valid dan mana yang enggak. Imam Al-Bukhari itu berasal dari daerah Bahara di Uzbekistan, di luar Mekah, di luar Madinah. Dia bilang, Imam Al-Bukhari, saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran, hari wafat, dan tempat tinggalnya. Itu prinsipnya Imam Al-Bukhari. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat kecuali ada dasarnya yang diketahui
dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Saya hafal 100 hadis sahih, 100.000 hadis sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Al-Bukhari dari Uzbekistan pergi ke Makkah dan Madinah selama 6 tahun hanya untuk belajar. Dia menggembara kemana-mana, ke Makkah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Mesir. Dia ketemu dengan 1080 guru hadis. Di Nesabur, dia bertemu dengan orang-orang pintar, dan orang-orang pintar itu menyuruh seluruh masyarakat untuk mendengarkan pengajiannya. Tapi ada 1-2 ulama yang dengki kepadanya, kemudian membuat provokasi, sehingga Imam Bukhari lari dari kampung itu untuk menghindari fitnah. Jadi pengorbanannya luar biasa. Teman-teman, berapa kali Anda memforward video, memforward tulisan yang Anda suka dengan maksud agar orang-orang tahu. Tapi pernahkah Anda berpikir itu Anda download, kemudian Anda pelajari, kemudian Anda selidiki, Anda cari dasarnya, Anda cari sumbernya, dan Anda dalami video tersebut sampai tuntas. Jadi kalau melihat Imam Bukhari, dia tidak akan meriwayatkan hadis sebelum bertemu dengan sumbernya. Banyak berita, teman-teman, itu seolah-olah menggunakan data, tapi data itu hanya sebagian yang diambil demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi berita itu 90% nggak benar, yang benar hanya 10%, sekalipun itu dari orang-orang terkenal. Trust me. Jadi ketika Anda suka dengan sebuah TikTok, sebuah YouTube, Anda catat sumbernya, Anda catat dasarnya, kemudian Anda searching. Ini kan masa-masa era gampang. Ada Google, ada alat pencari. Jadi Anda bisa ketahui sebenarnya. Misalnya, banyak pengangguran. Banyak itu jumlahnya berapa? Pengangguran merajalela. PHK merajalela. Merajalela itu angkanya berapa? Jumlahnya berapa? Yang di PHK itu di perusahaan mana? Yang di PHK itu karena apa? Jadi hati-hati, teman-teman. Validasi, verifikasi sumber berita. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Anda semua untuk memutuskan apakah Anda mau repot, mau capek untuk mengklarifikasi, mencari dasar ilmunya, mencari dasar datanya, ataukah Anda suka-suka aja, hanya like dan dislike. Pilihan ada pada diri Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.